Takbir. Kemudian Pondok Pesantren Al-Hikmah Karikil. Hidup orang Tasik. Takbir. Selanjutnya dari pemuda PUI Kota Tasikmalaya. Takbir. Allahu Akbar. Dari himpunan mahasiswa PUI Kota Tasikmalaya. Majelis Pengkawasan dari Tasik Selatan. Kemudian Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Berkumpul di tempat ini, melainkan kita sama-sama memenuhi daripada panggilan Allah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarullah, haruslah menjadi penolong-penolong agama Allah. Maka wajib untuk kita untuk menolong daripada agama Allah, yang dimana kaum daripada Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang kafir, mereka tidak akan minyak tidur, mereka tidak akan kenyang makan sebelum daripada umat Islam mengikuti daripada milah mereka. Oleh karenanya bikin terus orang-orang kafir penistaan terhadap agama, menghina terhadap Nabi, melecehkan terhadap kitab suci umat Islam. Betul apa betul? Agama Allah, siap bela Quran, siap bela Nabi. Allahu Akbar. Oleh karenanya awali dalam aksi Al-Quran ini kita sama-sama dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lantunan ayat Al-Quran yang akan dilantunkan oleh salah satu daripada santri tahfidz Quran Darul Ilmi Tasikmalaya, kepadanya dipersilakan. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami di kibar. Aksi bela Quran, aksi bela Quran, aksi bela Quran. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Quran, aksi bela Quran, aksi bela Quran. Angkat tangan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Selanjutnya kitab suci ini dipegang teguh oleh umat Islam, maka selama itu pula mereka tidak akan pernah memenangkan pertarungan ini. Betul? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman. Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat manusia dengan pelantara kitab suci Al-Quranul Karim ini. Maka selama manusia, selama umat Islam memegang teguh Al-Quranul Karim ini, mempelajarinya, mengkajinya, dan mengamalkannya, selama itu pula kita akan memenangkan pertarungan ini. Dan selama itu pula mereka orang-orang kafir tidak akan pernah memenangkan pertarungan ini. Betul? Wa yadhunnu akharina. Subhanallah ikhwani azani wa Tasikmalaya Al-Mumtaz mengenai pembakaran Al-Quran di Swedia.
bahwa perilaku keji politisi partai sayap kanan Stam Kurus bernama Rasmus Paludan yang telah membakar Al-Quran di Indonesia tidaklah dapat ditoleransi. Bahwa pembakaran Al-Quran oleh Islamofobis Rasmus Paludan bukan yang pertama kali dilakukan. Ia telah berulang kali melakukan pembakaran Al-Quran, dan itu merupakan tindakan rasialis dan anti-Islam. Dan kabar terbaru bahwa tadi pagi terjadi juga pembakaran Al-Quran di Belanda. Bahwa pemerintah Swedia tidak mengambil langkah preventif dan kuratif atas perilaku warga negaranya yang jelas-jelas menyerang keyakinan agama seorang muslim atau umat Islam. Bahwa tindakan Rasmus Paludan yang menyakiti umat Islam itu tidak dapat dibiarkan dan dibenarkan. Umat Islam harus melakukan perlawanan. Atas dasar hal tersebut, maka Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mengutuk keras perbuatan Rasmus Paludan yang telah membakar Al-Quran di Swedia dan mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan teguran keras kepada dia. Yang kedua, mendesak pemerintah Swedia agar mengambil langkah tegas dan tuntas atas perbuatan warganya yang dinilai melanggar hak asasi manusia tentang kebebasan beragama. Yang ketiga, meminta PBB ikut peduli dan bertindak nyata terhadap pemerintah Swedia. Resolusi PBB 15 Maret 2002 telah menegaskan dunia harus bertempur melawan Islamofobia. Yang keempat, mendesak pemerintah Indonesia untuk memanggil duta besar Swedia dan menongratakan dubes Swedia tersebut. Kelima, mengajak umat Islam untuk bersama menyuarakan aspirasi ketersinggungan atas perbuatan Paludan dan pembiaran pemerintah Swedia. Maka aksi-aksi masif harus dilakukan bersama-sama. Yang keenam, bahwa peristiwa pembakaran Al-Quran, kami berharap umat Islam akan lebih tertarik untuk mempelajari Al-Quran, khususnya untuk umat Islam. Kami mengimbau agar lebih banyak mempelajari dan mengenal keindahan serta kesempurnaan Al-Quran, untuk menanamkan keimanan yang mantap terhadap Al-Quran sehingga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pernyataan sikap ini dibuat sebagai tanggung jawab agama, kebangsaan, dan kepedulian dunia dari aktivis Islam Tasikmalaya. Tasikmalaya, 27 Januari 2023. Ustadz Hilmi Afwan, Ilmawan, Koordinator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement of attitude Al-Mumtaz regarding the Quran burning carried out by Swedish politician Rasmus Paludan, leader of Danish far-right political party Hadlion. Rasmus Paludan repeated the action again. He leaded the protester against Turkish President Recep Tayyip Erdogan through the burning of the Holy Quran on Saturday, January 19, 2023. The action brought condemnation from many Muslim countries throughout the world, including Indonesia. It was not the first time for Rasmus Paludan protesting by burning the Quran. Last year, he did the same thing in front of Kastar Mosque, Jönköping, Sweden. Based on that, Al-Mumtaz stated this following. First, Al-Mumtaz condemned the action of Rasmus Paludan, which can potentially provoke the Muslim or even raise defense action or Muslim protesting acts. Second, Al-Mumtaz feels that what has been done by Rasmus Paludan is unclear proof of Islamophobia still growing rapidly among European political circles.
obviously it became a hostility for European countries for overcome with. Third, Islamophobia or prejudice against Islam is a decline in thinking, while the scientists start finding so many proof about the truth of Quran. The Islamophobia several even they fought themselves from true because of inconsequent hatred. As parliament, we are encouraged to respect faith and religion one to another. As Muhammad as obviously with the harmony of inter-relationship. Mumtaz demand on the Muslims around the world not to be provoked and react wisely. From this incident, Mumtaz hope the humankind will be more interested to study Quran, especially for Muslims. Mumtaz encourage Muslims to study and understand the beauty and perfection of Quran more, in order to implement the steady faith of Quran so it can be implemented in daily life. Seven, Mumtaz pray to Allah subhanahu wa ta'ala for giving any guidance to the people inciting this verse, but if they do not depend, hopefully Allah subhanahu wa ta'ala is try and give them what He pays. Thus our statement, hopefully Allah subhanahu wa ta'ala protect and glorify Islam and the Muslim. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, imam wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Al-Quran, baca Al-Quran, cinta Al-Quran, mengkaji isi kandung Al-Quran, cinta Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Siap? Siap! Takbir! Selanjutnya kaum barat dengan saenake deweknya mereka memframing bahwa Islam adalah agama radikal dan teroris. Mereka memframing satu fitnah yang biadab dan kurang ajar, bahwa Islam dianggap sebagai agama yang menebarkan kekerasan dan anti dengan perbedaan dan kemajemukan. Tetapi fakta hari ini kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa ternyata yang radikal bukan Islam, yang biadab bukan Islam, yang teroris bukan Islam, yang anti keberagaman dan kebinekaan bukan Islam, tapi justru dunia baratlah yang sejatinya mereka adalah biang kerok daripada radikal dan teroris. Saudara-saudara, kita menyaksikan bersama bahwa beberapa waktu yang lalu seorang politisi sayap kanan Denmark yang bernama Rasmus Paludan, di mana dia melakukan aksi biadab yang sangat-sangat kotor dan keji, melakukan aksi pembakaran Al-Quran di Stockholm di depan kedutaan besar Turki yang ada di Swedia. Dan saudara-saudara, satu hal yang kami tidak bisa terima, di samping apa yang dilakukan oleh si Rasmus Paludan yang melakukan aksi biadab pembakaran Al-Quran, dan itu aksi diberikan izin oleh pemerintah Swedia, ini yang tidak bisa kita terima. Maka saudara-saudara hadirin, hari ini kita semua berkumpul di sini untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Hari ini adalah satu momentum yang bisa menyatukan kita dari sekat-sekat kepentingan politik, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan partai, kepentingan ormas dan lain-lain. Kita tidak bicara tentang ormas, kita tidak bicara tentang partai, kita tidak bicara tentang kelompok, tapi kita bicara tentang agama kita, tentang kitab suci kita, tentang Al-Quran kita yang telah dilecehkan oleh seorang politisi Denmark di Swedia, yakni Rasmus Paludan. Dengan demikian saya ingin bertanya kepada seluruh kaum muslimin yang hadir, siapapun anda yang namanya muslim, saya tunggu jawaban anda. Apakah anda seorang polisi? Apakah anda seorang TNI? Apakah anda seorang kiai, santri? Semua yang mengaku umat Islam dan mengaku umatnya Nabi Muhammad, jawab pertanyaan saya. Ketika Quran dibakar, anda tersinggung tidak? Jawab. Siapapun anda yang mengaku beragama Islam,
Jawab pertanyaan ini. Siapapun Anda, ketika Anda melihat Al-Quran dibakar, apakah Anda tersinggung tidak? Tersinggung tidak? Marah tidak? Maka mudah-mudahan marah inilah yang menjadi bukti di depan Allah bahwa kita cinta Quran dan siap membela Quran. Takbir! Takbir! Saudara-saudara, kalau ada orang mengatakan Quran walaupun dihina tidak akan hina, kita gak perlu bela Quran karena Quran tetap suci walaupun dihina. Ini kira-kira orang ngomong bener apa salah? Bener apa salah? Salah, goblok. Oh, kenapa saudara? Benar. Quran itu suci walaupun dihina tetap suci. Tapi persoalannya adalah ketika Quran kitab suci dihina oleh orang-orang kafir, dibakar dengan keji, sementara kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, kita yang mengaku beriman kepada Quran, tapi kita diam-diam saja, maka di mana cinta kalian terhadap Al-Quran? Betul apa betul? Kalau begitu saya bertanya, siap bela Quran? Siap bela Quran? Siap bela Quran? Takbir! Saudara-saudara, kita menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk segera memberikan peringatan keras kepada pemerintah Denmark dan Swedia untuk memutus hubungan diplomatik dengan Denmark dan Swedia. Setuju apa tidak? Putuskan hubungan diplomatik dengan Swedia dan Denmark. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Saya lagi bertanya, apakah anda semuanya siap bela Quran? Siap hujan-hujanan? Siap untuk tidak pulang sebelum selesai? Siap satu komando? Siap aman? Siap tertib? Takbir! 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 Saudara-saudara, hari ini ilmu kita, kuatkan bakat kita, kuatkan rohani kita untuk mendobrak benteng-benteng kaum kafir, kaum musyrik, terutama yang saat ini mereka melecehkan Al-Quran kita. Al-Quran yang kita bela suatu saat akan datang di hari kiamat. Yakinlah, Al-Quran akan menjadi cobaan bagi siapapun yang menghafal. Dilewatkan, bahkan ayat suci Al-Quran dibakar. Kalian rela apa tidak? Rela apa tidak? Rela apa tidak? Biarkan ada orang. Siapapun tidak mencoba-coba melecehkan agama Islam, mencoba-coba melecehkan kitab suci umat Islam, siapapun dia, mau dari kalangan manapun, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, siapapun yang melecehkan Al-Quran, yang menghina Al-Quran, demi Allah, kepala dari kaki, kaki dari kepala, kami akan tetap berjuang untuk membela Al-Quran. Takbir! Takbir! Karena saudara, dikala ada orang yang cinta akan agama, yang rela akan menolong agama, ketika ada agama yang dihinakan, Al-Quran dilecehkan, hanya terdiam diri, bahkan tabrak orang-orang yang memperjuangkan, tabrak orang-orang yang rela berhujan-hujanan demi membela kitab suci Al-Quran. Disebut radikal, intoleran. Kalaupun orang yang berjuang membela Al-Quran, orang yang berjuang membela agama Allah disebut intoleran, disebut radikal, maka mereka adalah orang yang radikal, orang yang intoleran. Membela Al-Quran.
maksimal ini menjadi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak diam ketika kitab suci Al-Qur'an kita dibakar. Kita tidak hanya duduk ketika Al-Qur'an dibakar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sudah sekian kali Al-Quran mau dipadamkan. Di awal Islam ada beberapa orang yang mengaku menjadi nabi dan mendapatkan wahyu dari Allah. Dia berupaya membuat tandingan Al-Quran. Tapi demi Allah, apa yang diucapkannya, apa yang diklaimnya sangat hina, jauh dari kemuliaan seperti apa yang terkandung di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Al-Quran syarat dengan makna. Al-Quran memiliki keindahan gaya bahasa yang bermutu tinggi, yang sama sekali jauh berbeda dengan apa yang diklaim oleh Al-Mutanabi, orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Isa Khalifah berkeyakinan Mu'tazilah. Mereka memaksakan sebuah keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kebangkitan Islam sudah lama, saudara. Di abad 20 kemarin, di awal tahun 2000, sudah ramai isu kebangkitan Islam. Mereka berupaya meredam isu ini dengan isu teroris, radikalis, intoleran, tapi pada kenyataannya isu Allah memperlihatkan siapa yang sebenarnya teroris, siapa